Itu pertanyaan saya. Terima Oke, kasih. ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Hana. Ya, secara basic fitur sebenarnya sama semua platform itu. Kalau saya berdasarkan pengalaman saya juga ya, tetapi akan menjadi powerful ketika kita atau perusahaan kita itu bekerja sama atau berlangganan Microsoft secara keseluruhan. Artinya mulai dari Microsoft 365 dan seterusnya ya, itu jadi satu paket itu akan sangat powerful sekali bahwa kita seolah-olah sharing data, kemudian rekaman dan semuanya itu akan berada dalam satu wadah yaitu di apa namanya OneDrive fasilitas ya yang disediakan oleh Microsoft Teams. Ya seperti itu. Tetapi kalau secara basic fitur ya sama saja antara Google Meet, kemudian siapa lagi tadi Zoom dan sebagainya. Dan tentu karena ini merupakan besutan dari Microsoft, tentu secara sisi safety atau keamanan data itu sangat terjamin sekali. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Sama. Baik, ya, that's a good question and also good answers from Mr. Supirman. Jadi basically sama ya, tapi memang benar yang disampaikan Mr. Supirman. Jadi ada beberapa institusi itu yang menggunakan Microsoft Teams sehingga pengajarnya, tutornya atau dosennya misalnya itu dibagikan akun gitu. Nah, sedangkan di tempat kita ini Stiba mungkin dibebaskan gitu ya. Jadi boleh menggunakan apa saja. Nah, tapi kembali lagi misalkan Zoom ini dianggap misalkan mahal misalnya. Nah, ini teman-teman bisa mensiasati dengan menyewa misalnya dengan sewa bulanan ya. Jadi sewanya itu kan kalau bulanan kita makainya seminggu berapa kali nih, terus berapa jam. Nah, itu bisa disewa dengan harga biasa lebih murah gitu. Jadi misalkan hanya 50.000 misalnya. Jadi 1 jam itu hanya dikenakan misalnya 2.000 atau 2.500 misalnya gitu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Dibandingkan dengan membeli akun yang buatan ya. Tapi kalau membeli akun buatan biasanya mendingan akun itu yang digunakan. Jangan akun kita dipakaikan untuk menggunakan akun bajakan itu. Nanti misuse. Jadi akun kita malah yang di-ban, yang tidak bisa membuka video conference lain atau video conference Zoom misalnya pada saat itu. Seperti itu. Oke, silakan tanggapan lain. Mungkin Rindu, Primi, atau Lisya. Yuk, Primi mungkin mau menanggapi dari presentasi siapa? Presentasi Kartini atau Faris atau Rindu boleh. Rindu tadi. Apa? Kalisa. Ayo, Prim. Oke, bagus Bang. Mau tanya sih sebenarnya Oke, boleh. ke Pak Firman juga buat ini apa namanya tadi Teams ya. Tim. Nah kan Microsoft kata Team. ya kan Microsoft Teams Pak Firman tadi bilang ya dia berarti sama dong ya kayak Google Drive kayak maksudnya kan Google gitu berarti kan Google kan punya punya semua punya maksudnya punya Google Google Docs terus habis itu Google apa kayak gitu berarti kalau kalau misalkan Teams juga dia punya kayak yang ini ya Pak kayak maksudnya yang barengan barengan gitu kerja bareng gitu kan kalau di Google Docs tuh kita bisa kerja bareng juga terus kita bisa lihat siapa nih yang ngerjain gitu kalau di Microsoft kalau misalkan di Teams juga kayak gitu ya Pak terus mau nanya lagi menurut Pak Firman kalau bisa collab kerja bareng gitu antar Microsoft Group atau sama Google Group nih. Misalkan itu kan grupnya kan banyak, maksudnya Google punya banyak, terus Microsoft juga punya banyak. Nah, katanya bagus kalau misalkan emang semuanya tuh Microsoft semuanya punya, maksudnya eh, langganan semua gitu. Nah, menurut Pak Firman enakan pakai yang mana sih Google atau ini atau Microsoft punya Ya, gitu? oke, terima kasih pertanyaan. Saya rasa itu pertanyaan yang apa ya valid ya. Benar bahwa kelebihan dari Microsoft Teams itu karena satu sebenarnya pengguna komputer di dunia itu lebih banyak Windows. Itu kan satu company itu antara Windows, Microsoft dan sebagainya.
ya, sehingga dia tidak keluar atau tidak akan mungkin terjadi crash secara sistem. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, kalau kita bicara masalah sharing bekerja dalam satu file, itu Excel juga bisa melakukan itu melalui tadi sharing file itu. Dia akan ketahuan siapa yang mengupdate, ya, kemudian artinya tidak perlu di save lah, ya, tetapi dengan catatan bahwa ini berlaku untuk yang Excel terbaru 365, ya, Microsoft 365. Jadi di situ kita bisa sharing file, artinya kita mengerjakan bareng-bareng dalam satu file. Misalnya Primi mengerjakan, saya mengerjakan, ya, itu nanti akan terrecord dan semua tersimpan. Itu bisa kita lakukan kerja bareng. Lantas yang kalau dari sisi perusahaan saya sebenarnya yang paling terpenting itu masalah proteksi data, ya, karena dari sisi nama besar Microsoft itu keamanannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Ya, sementara di Google, setahu saya Google itu berasal dari open source, ya. Semua orang bisa masuk ke situ, semua orang bisa meng-create program melalui Google dan seterusnya, sehingga dari pandangan perusahaan saya itu akan lebih banyak mempercayakan keamanan datanya itu ke Microsoft. Itu sebenarnya. Terima kasih. Moga-moga bisa menjawab. Oke, makasih banyak Pak Ya. Firman. Sama aku mau nanya juga ke Kalisa. Oke, silakan Primi. Nanya tentang walaupun aku telat ya, sorry tadi datangnya telat. Soalnya sinyalnya agak jelek. Ya, aku mau nanya ke Kalisa, cuman mau nanya ini aja sih. Kelebihannya pakai Skype itu apa? Maksudnya enaknya di Skype, menurut kamu fitur-fiturnya itu apa? Makasih. Kalau di Skype itu aku juga pakai Skype tuh udah lama gitu, udah nggak pernah pakai lagi setelah tahu Zoom sama Jimit. Cuma dulu pas aku pakai Skype itu enaknya dia gratis untuk video conference, jadi kayak video call gitu. Terus nggak berbayar, durasinya juga nggak ditentuin. Terus juga untuk kamera kamera videonya itu lumayan bagus, lumayan jernih gitu sih. Jadi lebih cerah gitu sih kalau menurut aku ya. Terima kasih. Oke, good. Oke, jadi pertanyaan Primi tadi bagus sekali. Jadi terkait mana yang lebih sering digunakan dan mana yang lebih nyaman. Tapi benar juga Pak Firman, saya setuju ya bahwa tergantung keamanan. Jadi kalau mungkin kategorinya institusi atau perusahaan, maka lebih memilih yang lebih aman, katakan begitu. Nah, tapi untuk sharing file itu kalau nggak salah Microsoft-nya itu pakai OneDrive gitu ya Pak ya. OneDrive apa itu? Saya pernah coba yang online-nya itu OneDrive gitu ya. Benar nggak tuh Pak? Ya, OneDrive. Kita bekerja dalam satu platform OneDrive. Nah, OneDrive itu platformnya, lalu si paketnya itu ya paket Microsoft 365 itu. Jadi lengkap gitu ya. Mau dokumen apa itu ada semua gitu yang dimaksud dengan Mas Firman gitu Primi ya. Mungkin Primi bisa browsing lagi terkait OneDrive atau tadi yang apa fitur dari Microsoft Teams itu. Gitu. Tapi secara umum sama ya. Jadi misalkan kita bicara pada penyimpanan. Penyimpanan itu kan banyak. Ada Google Drive, ada OneDrive, ada misalkan tempat-tempat penyimpanan media file, atau clouds ya, dan sebagainya. Itu biasanya memberikan space gitu kan. Space yang berapa sih? Misalnya kalau sekarang tuh Google Drive kalau nggak salah 15 giga ya. 15 giga itu menurut kita sekarang kecil ya. Padahal dulu waktu zamannya menggunakan di awal tuh menggunakan disket dulu. Disket terus baru CD, habis CD flash disk ya. Flash disk zaman dulu sekian giga itu udah besar gitu ya. Ternyata muncul lagi eksternal hard disk yang sampai 1 tera, 2 tera dan sebagainya gitu. Jadi
itulah yang disebut dengan big data gitu. Jadi pengolahan, analisis dan sebagainya yang memang berguna atau memungkinkan seseorang itu untuk mendapatkan sesuatu tadi. Nah, tapi balik kepada penggunanya kan bisa digunakan untuk positif atau negatif karena data yang namanya data itu sebuah hal yang berupa informasi kan gitu kan. Nah, ini namanya makanya disebut ada hacker dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kita bicara pada keamanannya. Baik, terakhir siapa yang mau menanggapi lagi? Mungkin Rindu, dari Rindu belum ada ini. Silakan Rindu mau menanggapi presentasi siapa? Haris boleh, tadi punya Kalisa atau Kartini atau Mr. Supirman boleh juga. Ayo, masih ada 2 menit. Gimana Rindu? Pas? Lisia mungkin ada tambahan? Belum ada? Rindu menyimak, oke. Ya, jadi terima kasih untuk semua presenter. Everyone has a good presentation and they have done their presentation very well. Oke, so we continue next month ya. Jadi kita break dulu, libur dulu teman-teman. Silakan dinikmati liburannya. Dan nanti di pertemuan ke-15 itu ada kelompok 2. Nah, nanti konsepnya sama, presentasi seperti itu mungkin nanti ditanggapi atau diberikan pertanyaan. Ya. Baik, I think that's enough everyone for this afternoon. Maybe for the materials ya, misalkan materi apa Mister nanti yang buat UAS, saya rasa materi-materi yang sifatnya adalah bisa saja praktik gitu ya, atau bisa juga berbentuk apa ya, challenge gitu ya. Challenge itu lebih ke tantangan. Jadi bukan sifatnya yang membebani, karena saya rasa udah pada banyak mencoba gitu. Tapi kalau dibuat sebuah challenge mungkin lebih nanti tertarik gitu ya, bahwa saya harus bisa bikin ini, bikin dan sebagainya gitu misalnya. Oke, tapi tetap disesuaikan dengan waktu. Begitu. Jadi nanti bisa dikerjakan jauh-jauh hari sebelum UAS. Dan kalau UAS kebetulan kan dibagi 2 sesi itu ya. Jadi nanti sesi minggu sebelumnya itu pagi gitu ya kalau nggak salah gitu. Lalu minggu setelahnya baru nanti siang. Nah, mungkin dari pagi kan nanti bisa dibagikan soal, teman-teman sudah bisa kerjakan seperti itu. Oke, I think that's enough ya. Thank you. It's all clear ya. Thank you very much. And then for attendance, siapa tadi yang nggak hadir hari ini? Ada semua? Remy, Mr. Supiman, Lisia, Kalisa, Hana, Paris, Kartini, Rindu. Siapa yang nggak ada? Ada semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Kayaknya pas sih. Oke, I will close the Zoom. You can continue your next class and have a nice weekend for you. Enjoy your holiday. Terima Okay, kasih. bye. Thank See you. you. Thank you, Sar.